Selama hidup aku udah beberapa kali menghadapi penolakan besar. Umur 14 ditolak penerbit buku, umur 18 gagal masuk PTN, umur 23 gagal jadi future talent. Tapi syukurnya aku gak kapok. Justru itu semua yang mengantarkan aku ke versi terbaik diriku sekarang. So, minggu ini aku akan mengajak kalian untuk belajar menghadapi penolakan dan bagaimana caraku menghadapi penolakan itu sendiri. Aku punya ide, tapi ide ini agak naif untuk kreator kecil kayak aku. Dan kemungkinan kita untuk ditolak itu cukup besar, or sangat besar. But that's the point, right? Kita nggak takut untuk mencoba, meskipun in the end kita akan ditolak. Nah, jadi bulan depan itu aku mau temanya adalah aktivitas di luar ruangan. Aku lebih pengen banyak bergerak. Biasanya aku jalan kaki pakai ini nih. Nah, ini adalah sendal yang udah aku pakai lebih dari 2 tahun. Dan aku udah sempet jahit, dan sole-nya udah mau habis. That's why aku kepikiran gimana kalau kita ajak kerja sama brand ini. It's kind of crazy karena ini adalah salah satu brand terbesar di Indonesia dan aku cuma channel kecil. But thanks a lot untuk 3.000 lebih teman pena saat ini. Meskipun it seems impossible, kita akan tetap coba. Yuk! Yang sedang kita lakukan ini adalah bentuk dari exposure to rejection atau paparan terhadap penolakan, di mana kita sengaja menempatkan diri dalam situasi yang beresiko ditolak dengan tujuan untuk membiasakan diri, mengurangi rasa takut, dan memperkuat mental menghadapi penolakan. Aku udah coba cari tahu apakah ini etis atau enggak untuk melakukan ini semua. Dan katanya ini cukup etis dan biasa di industri ini, namanya cold outreach. Tapi aku disuruh nyiapin media kit atau pitch deck gitu, mungkin kayak proposal. Yang aku sebenarnya belum tahu, tapi kita akan coba buat. Let's do it. Kita pasti bisa. Kalau dipikir-pikir nggak ada ruginya untuk mencoba ini, tapi kebanyakan orang nggak akan melakukannya karena rasa takut untuk menerima penolakan. Ini aku udah selesai buat media kitnya, kita akan coba kirim ke email brandnya. Aku diarahkan untuk mengisi satu link, dan di hari yang sama aku mendapat email balasan kalau proposalnya sudah diterima dan aku harus menunggu sekitar 14 hari kerja untuk mendapat jawaban. So I guess kita nggak akan dapat penolakan at least sampai 14 hari ke depan. Hari ini mungkin kita akan mendapat penolakan karena aku akan ajak seseorang kreator untuk diskusi tentang tema lingkungan sebenarnya. Mungkin dia tertarik untuk buat sesuatu, kolaborasi, I don't know. But let's find out. Hari ini kita belum dapat balasan juga. Biasanya aku akan melihat penolakan itu dari 2 sisi. Apakah itu penolakan personal atau profesional. Kalau secara personal sebenarnya aku tidak mengharapkan apa-apa. Aku nggak membuat ekspektasi yang tinggi. Karena kalau kita bicara tentang orang lain, ya orang lain punya kesibukan sendiri. Aku sangat menghargai privasi orang itu, ya aku nggak akan mengharapkan lebih. Kalau dia tidak menjawab, nggak apa-apa. Kalau dia menjawab, syukur dan terima kasih. Tapi kalau dari segi profesional, ketika aku reach out misalnya suatu organisasi atau agensi atau brand, aku mengharapkan jawaban sih. Entah itu yes or no, I don't really care. Tapi setidaknya kita tidak wonder ya. Sejauh ini mungkin kita cukup menunggu aja karena belum ada fix no ataupun yes. Ya, kita akan tunggu. Kita belum dapat balasan baik dari brand ataupun dari kreatornya. Yeah, that's okay. He's replying my DM. Oke, aku udah prepare untuk sebuah penolakan. Ternyata dia tertarik dengan isu sampah dan lingkungan, tapi masalahnya dia memang sedang tidak di Indonesia. Aku baru aja cek email dan kita belum juga dapat balasan dari brand sampai saat ini. Tapi kalaupun aku ditolak, ini bukan penolakan pertama aku. Di beberapa bulan belakangan ini aja aku udah dapat 2 email penolakan. Dan rasanya aku udah bisa cukup baik dalam menghandle sebuah penolakan. As a human, wajar banget kita ngerasa sedih ketika kita mendapat penolakan. Yang gak wajar adalah ketika kita menjadikan itu alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Biasanya ini caraku step by step ketika menghadapi sebuah penolakan. Cara ini works di aku. Hopefully ini bisa juga works di kamu. Aku akan coba ceritain sambil kita siap-siap. Yuk!
Hal pertama yang aku lakukan ketika menghadapi penolakan adalah membiarkan diriku bersedih. Kelihatannya sepele, tapi banyak banget orang yang tidak membiarkan dirinya merasakan rasa sedih itu. Jadi waktu gagal SBMPTN di tahun 2018 kemarin, seharian aku nangis di kamar, aku nggak keluar, aku nggak pura-pura kuat, aku nggak pura-pura tegar, ya aku nangis aja seharian. Yang penting tidak sampai menyakiti diri ya, kayak misalnya nggak makan atau nggak minum dan hal-hal seperti itu. Menurutku penting banget untuk menerima kenyataan bahwa kita memang ditolak dan penolakan itu memang rasanya sedih. Kita nggak jadi pura-pura kuat atau kita nggak jadi memendam perasaan itu, ya dikeluarin aja sehari 2 hari, it's okay. Yang kedua, aku akan janji untuk coba semangat lagi. Gak bisa dipungkiri, semakin besar kita menginvestasikan perasaan dan pikiran kita ke suatu hal, pasti semakin sedih atau terpukul kita ketika menghadapi penolakan. Karena itu aku mengizinkan diriku untuk bersedih, dan menurutku sedih juga layak untuk dirayakan. Makasih, Pak. It's hard to let go of a wasted time. Quit fighting to find all the answers you need to know. Start trying. It's hard to feel so righteous and high, but they can be all wrong. Maybe we don't have to be so beautiful and tall. Maybe we're okay to not be brave. The truth lives on anyway, beyond the grave. Setelah aku ngerasa cukup waktu untuk bersedih, aku akan melakukan evaluasi. Aku mencoba fokus ke hal-hal yang memang masih bisa aku improve atau kelemahan-kelemahanku sehingga aku gagal atau ditolak di percobaan ini. Tapi selain itu, di waktu-waktu ini penting banget untuk mempunyai kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan mental kita ataupun kesehatan fisik. That's why ketika aku gagal di SBMPTN 2018 kemarin, aku mencoba hal baru kayak belajar ukulele, aku juga cari-cari info volunteering yang tujuannya adalah membuat diriku merasa jauh lebih baik. Jangan sampai merasa stuck, selalu buat plan B, plan C, plan D, dan hal selanjutnya yang aku lakukan adalah coba lagi sampai aku merasa puas. Sebenarnya ini krusial banget untuk bertanya kapan kita merasa cukup dan kapan kita harus move on ketika kita gagal. Jawabanku adalah, aku akan cukup puas menerima kegagalan ketika aku sudah melakukan 100% atau seluruh kemampuan yang aku bisa. Setelah aku memutuskan gap year di tahun 2018, aku mencoba belajar semaksimal mungkin. Dan itu semuanya bertujuan agar ketika aku gagal, aku udah merasa puas. Aku nggak ngerasa lagi aku gagal karena ini adalah kesalahanku. In that point, aku ngerasa kalaupun aku gagal di 2019, itu bukan kerugianku lagi. Itu kerugian PTN yang menolak seorang anak yang belajar serius, yang belajar sungguh-sungguh, yang mempunyai masa depan yang cerah. Itu mindset aku pada saat itu. Itu dulu yang bisa aku bagikan tentang bagaimana caraku menghadapi penolakan atau kegagalan. Semangat untuk kita semua yang sedang mengusahakan kehidupan yang kita inginkan. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Ketemu-ketemu lagi ya.